Baik. Artinya, ibu tadi ini minum racun maut karena kuasa Tuhan, betul? Anda Kenapa? percaya? Kenapa Anda ibu percaya? minum karena kuasa Tuhan? Kenapa? Maksudnya gimana sih? Anda tadi mengatakan ibu itu minum racun maut tidak mati karena kuasa Tuhan, betul? Ya betul. Betul, baik. Ya. Hah? Pak Palopo di mute dong, Pak Palopo sayang. Lalu Risiko. yang Anda tanyakan, Aduh. yang Anda tanyakan apa? Ya, saya belum ngomong, Pak. Ya. Oke ya. Anda sudah pernah minum racun maut juga? Kalau saya diserang oleh Saya nggak nanya diserang. Anda sudah pernah minum racun maut? Pernah atau belum? Kalau saya secara langsung belum. Belum, titik. Titik. Begitu. Kalau Anda belum merasakan, kenapa Anda percaya ibu tadi pernah minum racun maut? Karena dia bersaksi Bersaksi di mana? di room ini. Oke, baik. Anda pernah mendengarkan seorang Kristen pernah minum racun di berbagai penjuru dunia mati massal? Pernah dengar itu? Itu mencobai Tuhan. Kalau ibu tadi? Kalau dia tidak sengaja, cuma orang yang mau berbuat jahat dengan dia, tanpa disadarinya sehingga Tuhan menolong dia. Oke. Jadi tidak semua orang Kristen minum racun maut selamat. Betul. Bedanya apa? Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau dia mencobai Tuhan, dia pasti mati. Tapi kalau dia dijahatin orang tanpa sepengetahuannya, dia dilindungi Tuhan. Kalau sekiranya Anda ketemu dengan saya, Anda tidak tahu, saya kasih racun maut. Kira-kira Anda selamat atau mati? Selamat. Selamat. Bolehkah Anda ketemu dengan saya? Kita tes. Itu sengaja, tidak boleh. Ketemu dengan saya, nyantai ngobrol, tidak ada urusan sengaja minum racun. Lalu? Di balik air minumnya saya masukkan racun, Anda nggak tahu. Saya yang sengaja, Anda tidak. Selamat Anda minum. Sayanya selamat. Bisa Anda ketemu dengan saya kasih ongkos berapapun yang Anda minta. Ketemu di Jakarta, tapi tanda tangan dulu surat bahwa saya tidak akan dipidana. Mau? Itu sengaja mencobai Tuhan, Anda saja yang minum racunnya. Loh, katanya gimana sih? Katanya mau. Loh, kan itu disengaja, beda lah dengan yang tidak diketahui sebelumnya. Ibu tadi juga itu orang sengaja kasih minum racun ke dia. Orang yang sengaja dia tidak tahu. Atau apakah kira-kira setelah saya kasih racun ke Anda nggak tahu, terus Anda tewas, apakah saya dipidana atau tidak? Kalau ranah urusan pidana, tanya sama orang ahli hukum. Oke, untuk membebaskan saya dipidana, boleh nggak saya nanti meminta tanda tangan Anda? Ya udah mati gimana minta tanda tangan Pak Handi? Enggak, sebelumnya. Ya saya nggak mau saya. Itu sengaja. Jadi kan begini tadi, ya saya jelaskan tadi supaya nanti nggak. Ya, sebelum ke Pak Ginting, saya mau tanya Anda dulu. Pak Ginting percaya nggak tadi ibu itu minum racun maut tidak mati? Sebagai kesaksian saya, apa yang diceritakannya saya wajib percaya. Percaya, baik. Ya silakan, apa yang mau disampaikan? Gini ya, saya percaya karena dia berbicaranya menggebu-gebu ya kan. Walaupun nanti pembuktiannya entah tidak benar atau enggak ya, tapi untuk sementara Pak Andi tanya saya percaya. Kenapa saya percaya bahwa dia minum racun? Karena dia ketika berangkat ke sana katanya dia sama temannya dan temannya mati. Itu satu. Kemudian kedua, kalau untuk membuktikan ini, walaupun ditunjukkannya orangnya, ini pasti nggak bisa clear Pak Handi. Yang dituju itu pasti nggak ngaku lah. Kalau dia ngaku kan tambah beban apanya. Jadi untuk pembuktian ini sebenarnya nggak akan bisa dilaksanakan, pasti sulit ya. Saya rasa bisa, Pak. Kalau dia menyebutkan kampungnya bisa kok Pak. Iya, tapi ketika Pak Handi tanya nanti orang yang bersangkutan yang disebutkannya itu, apakah orang itu mau mengaku? Kan rame Pak, kan rame di sana, rame. Bisa orang tahu. Iya, orang itu tidak akan mau mengaku, saya sudah meracuni orang. Emang ada orang mengaku? Kan nggak bisa. Bisa orang yang mengaku kok, orangnya nggak mati kok. Iya Pak. Pak Handi coba gini ya. Ketika ada orang membunuh, kalau nggak dia ketahuan terbukti membunuh, dia pasti nggak mau mengaku. Ini kan manusia. Apalagi gini Bro Ginting, apalagi temannya ada yang mati tuh.
Iya, tapi dia kan berarti tidak akan mengaku bahwa dia itu dengerin karena dulu matinya kan dong. nggak di situ pada saat itu. Dengerin dulu Kalau pada saat itu dia dong. mati, sebentar Pak Andi ya, sebentar gini ya. Kalau minta bicara umpamanya ya, mereka begitu masuk rumah, dengar ya, lalu dia minum, salah satunya mati, itu pasti sudah proses Oke, hukum pasti. gantian ya. Tetapi pasti ya sebentar lah, biar saya selesaikan dulu, ya toh. Oke. Tetapi katanya kan setelah keluar dari rumah itu, baru kawannya itu mati, baru dia berpikiran bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka minum pada saat mereka berkunjung ke situ, mereka pasti meminum hal yang sama karena mungkin ada satu ceret atau satu teko ya toh. Tapi kenapa teman saya mati? Ya enggak, lalu dia bersaksi hal seperti itu. Persoalannya sebenarnya begini. Apakah benar ya? Apakah benar di dalam minuman itu ada racunnya atau tidak? Itu perlu pembuktian kan. Tetapi kesaksiannya itu saya percayai. Itu aja sebenarnya Oke, kalau saya. baik gantian ya. Mudah kok ini telusuri. Pertama, Anda tadi mengatakan, saya juga dengar ada temannya yang mati diracun. Dia sendiri nggak mati. Artinya di sana ada proses hukum yang berlangsung. Bisa kok itu. Pasti ada orang yang bertanggung jawab siapa yang kasih minum racun. Pasti ada yang dipenjara dong. Kemungkinan sekarang orangnya udah keluar. Boleh dong ditanya. Pasti dia ngaku karena udah dipenjara dia. Gitu loh. Apa yang kau kasih kepada orang yang meninggal, apa yang kau kasih orang masih hidup, apakah minuman yang sah? Mudah ini. Ini kalau yang kayak begini mah enteng, bro. Kita ingin buktikan ini orang, ini anak ibu tadi ini 378 apa halu saja gitu loh. Ya, hipotesa sementara saya ini orang halu. Halu, nggak mungkin ini terjadi. Kenapa? Udah sering orang membuktikan ini tewas. Serius. Belum pernah saya menemukan orang minum racun maut selamat. Belum pernah ada datanya. Kalau ini terjadi ibu ini menjadi viral di mana-mana. Pasti naik berita. Pasti naik berita dirilis oleh para pelaku yang meracuni ibu ini. Pasti. Tapi sampai detik ini belum ada beritanya yang viral itu. Kenapa? Yang viral adalah orang minum racun maut. Mati berjamaah. Itu yang nyata. Tapi orang minum racun maut belum pernah saya menyaksikan selamat. Intinya kesimpulannya ibu tadi ini 378 bohong belaka. Itu intinya. Itu bagimu ya, bagi kami kesaksiannya benar. Oke ya, sampai situ mungkin clear ya. Ini kan masih menjadi dua pendapat ya. Ada yang meyakini percaya, ada yang tidak. Kita bahas sampai akhir pun ini nggak akan ketemu karena ini berpendapat kepada pendirian masing-masing. Pembuktiannya kan belum dilaksanakan, jadi kita nggak bisa memutuskan ya, menyimpulkan dari mana. Ya, pertama, sebentar dulu Pak, makanan ya. Kita nggak bisa memaksa orang harus percaya, nggak bisa. Jadi akhirnya ini diskusi yang nggak akan selesai sampai pembuktian. Dan ternyata pembuktian nggak bisa kita lakukan, saya rasa. Tapi begini ya. Tapi begini, ketika saya membaca Markus 16 ayat 18 ini, saya perspektifnya berbeda ya. Saya tidak menarasikan ini seperti literasi racun maut. Emang racun maut itu apa? Ular itu apa? Ini kan penuh alegoris ya. Saya rasa ini kalau berhubungan dengan ular juga di dalam Bible itu bisa dialegorikan sebagai iblis gitu ya. Artinya kalau menurut saya ini kan sebuah perintah ya. Perintah ini disampaikan supaya orang-orang jangan takut, jangan gentar untuk melaksanakan tugas itu. Ya. Makanya dikatakan meskipun kamu memegang ular ataupun meskipun kau berdampingan dengan si penyesat itu, saya nafsirnya gitu ya. Dan dia memasukkan ajaran-ajaran yang membawa kamu kepada kematian, kamu tidak akan binasa. Kenapa? Kau sudah memiliki iman, kamu akan menolak semua itu gitu loh. Jadi memakan di sini maksudnya minum di sini apa? Maksudnya apa? Apakah ditaruh di dalam gelas? Lalu diminum dengan mulut. Minum ini bisa diartikan bahwa kita itu bisa dimasuki gitu ya, dimasuki ajaran-ajaran sesat gitu loh. Ajaran-ajaran sesat itu maknanya Pak, makanan rohani Anda ini nggak punya belum selesai ini. Saya kan menafsirkan salah satu data yang menjadi perbincangan. Kan itu. Gantian ya. Ya sebentar. Oleh karena itu saya bilang ketika membaca ini dia sudut pandang mana ingin menjelaskannya gitu. Saya rasa seperti itulah kalau panjang. Terima kasih. Jadi saya baca datanya ya. Ini Pak Ginting ini sahabat saya ini banyak mengalegoriskan data Markus 16, 15, 18. Kalau Anda alegoriskan ini berarti baptis juga di sini alegoris begitu.
Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dibaptis. Alegoris juga toh. Satu, akan diselamatkan. Dan tidak percaya akan dihukum. Alegoris juga toh. Tanda-tanda menyertai orang yang percaya. Ini tanda-tanda orang percaya Yesus Tuhan loh ya. Mengusir setan, alegoris. Berbicara dalam bahasa baru, alegoris. Mereka akan memegang ular alegoris. Sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan celaka, alegoris. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, alegoris. Persoalannya adalah yang sering dipakai teman-teman kita Kristen itu adalah KKR. Ini yang dipakai nih 18-nya. Yang dipakai juga adalah yang awal baptis dipakai. Kenapa di saat-saat Anda diam dulu, Anda nggak punya data. Kenapa di saat-saat genting berhubungan dengan tantangan percaya Yesus Tuhan, kenapa jadi alegoris? Kenapa nggak dialegoriskan aja semua? Kenapa dipilih-pilih gitu? Padahal ini satu item, satu perikop. Silakan Pak Ginting dijelaskan. Oke, makasih Pak Andi, sangat jelas ya, clear ya. Clear. Begini. Bagi mereka begitu, Bentar bagi kita enggak. Diam dulu kau. Ketika saya mau jawab udah dipotong. Nanti saya kasih Pak murah hati nanti saya 1 menit aja. 30 Oke, detik oke, aja oke. di sini ya. Oke, Jadi Pak perlu saya Ginting. tegaskan kepada teman-teman semua, baik Kristen, Islam, Hindu, Buddha dan sebagainya. Isi Alkitab itu tidak semuanya alegoris, Pak Handi. Ya, tidak semuanya. Tetapi kami bisa mengerti mana yang alegoris, mana yang dia sesuai dengan perkataan ya, literasi. Jadi tolonglah, mohonlah ya, perhatikan saya yang mana saya katakan alegoris, nah itu yang kita bahas. Mana yang saya katakan tidak alegoris, itu yang kita bahas. Jangan diputar balik. Jadi sekali lagi saya sampaikan sama kita semuanya, ayat-ayat Alkitab ini tidak semuanya alegoris, ada juga yang literasi. Seperti itu. Silakan Pak Makanan Rohani. Ntar dulu. Jadi di sini baptisnya tidak alegoris. Biar Pak ya. Pak. Ntar dulu aja kita berdoa aja dulu, kalau segitiga nggak nyambung nanti. Jadi baptisnya tidak alegoris, ya. Hukumannya nanti di kemudian hari tidak alegoris. Mengusir setan tidak alegoris. Kalau berbicara dalam bahasa baru itu alegoris nggak tuh, Pak Ginting? Saya konfirmasi dulu. Oke ya, kan sudah saya jelaskan. Sekarang kita mau membahas apa? Nanti situ saya jelaskan. Ini Ya, alegoris, ini bukan. Iya. Gitu. Yang mana? Bahasa baru itu alegoris nggak? Mereka akan berbicara dalam bahasa baru. Mana? Alegoris. Di ayat berapa itu? Di 17. 17, oke ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ya, itu dulu. Ya. Udah, ini saya jelaskan bahasa-bahasa ya. Alegoris atau tidak? Dijawab dulu. Alegoris. Ya, ini bahasa-bahasa ini bukan seperti bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Inggris, bukan ya. Bukan bahasa roh itu. Itu bukan bahasa roh. Bukan. Makanya saya ini maksudnya perilaku-perilaku bisa diartikan bahasa, cara-cara bisa disebutkan bahasa. Dengan cara-cara baru, dengan bahasa-bahasa baru. Oh, dia sepertinya menafsirkan ini dengan bahasa baru. Padahal dia tuh menafsirkannya dengan cara yang baru. Itu loh. Oke, bukankah yang dimaksud bahasa baru yang sering disebut Risolulubis Sikrabaraba, bukan itu? Bukan, kalau menurut saya bukan. Bukan bahasa baru itu. Bukan. Kasih saya penjelasannya, saya jawab semua itu. Oke, Sebentar Pak. Kita kasih Pak Andi teman kita ya, kita kasih Pak Andi teman kita 3 menit. Belum satu lagi. Ya, sebentar Pak. Nanti dia penasaran loh, bawa mimpi gimana? Saya sudah mau pergi nih pelayanan radio. Bukan, maksud aku nanti kalau nggak kita kasih Pak Handi, nanti makanan roh itu bawa ke mimpi. Kita kasih dia 3 menit ya. Itu saya tanya. Bro. Enggak, kita kasih Pak Handi, kita kasih dia 3 menit Tapi lah. mau topik apa? Mau melebar? Enggak, biar aja dia memberikan penjelasan. Silakan Pak Makanan Rohani 3 menit. Iya. Apa mau disampaikan? Bahasa baru, ada yang alegori, ada yang enggak. Seperti Pak Pakam bilang tadi, ya Pak Giting bilang tadi, hanya kami yang dikaruniai Roh Kudus yang ngerti. Kalau yang belum dikaruniai Roh Kudus itu hanya membaca
letter Lex. Seperti aku kasih perumpamaan, alegori. Enggak ya, sudah ya. Juga bahasa Itu baru. bukan bahasa baru, Bang. Itu dari Anda bukan yang baru bilang itu, itu. lama Anda yang itu bilang gimana? bukan. Anda yang Gimana? bilang bukan. Ngerti gak sih namanya baru, Bang? Eh? Bahasa baru itu bahasa yang belum pernah diucapkan manusia. Itu bahasa Iya baru. juga. Iya juga itu. Iya juga. Ya coba. Coba Anda berbahasa yang belum pernah diucapkan manusia sebelumnya. Coba, Bang. Itu Ketawa kan? mencobai namanya. Katanya bisa bahasa baru. Bisa, Ya tapi coba. main-mainkan kayak begini. Nggak Kalau bisa. engkau, Atau ikuti iya, kata-kata saya. Sikira beraba, sikira beraba. Nah, itu. itu namanya bahasa roh. Oh, bahasa roh. Oh, bahasa roh bukan Hmm. bahasa baru. Termasuk bahasa baru yang Ya, baru coba Anda bahasa dikaruniakan roh. oleh Roh Kudus di Ya, perjanjian baru ini. ya, coba Anda bahasa roh, saya mau dengerin. Coba. Ini gimana sih sudah Anda menyebutnya begitu ya? Itu kan tidak harus baku begitu. Berarti Anda nggak bisa buktikan, oke? Nanti karena saya ini harus ke radio dulu, saya akan buktikan, tapi saya harus jelaskan dasar firman Tuhan yang kuat. Bapak. Makanya jangan asumsi, Pak. Kalau Anda ditanya, yang ketawa sendiri. enggak. Kalian semua yang kalian bahas itu Ya, bahasa baru. Silakan Pak sekarang, Pak. dibaptis Roh Kudus. Sudah dibaptis Roh Kudus Anda? Udah bahasa baru aja, nggak usah kemana-mana. Tidak bisa. Orang bisa terima bahasa baru itu kalau udah dibaptis Roh Kudus. Kang- Saya mau ke Anda radio. yang disuruh. Saya sudah nanti kalau ini Ya. saya masuk lagi. Saya ke radio dulu. Nggak Oke, usah thank nanti. you. Dikit aja. Ayo. Anda sudah Ketika, dibaptis, Pak. ayo. Dikit aja, ayo. Iya, yang kamu tanya apa? Bahasa Yang baru, mana Pak. yang Bahasa baru Kamu silakan. kan ada bisa berbahasa Ya. baru. Bahasa baru, ayo. Baca di kisah para rasul. Ini bukan Kisah bahasa para baru. rasul. Ya, Bang. Kisah di sana. para rasul kok bahasa La baru. ilaha illallah. Atau Baca gini, di Pak. sana. Kok orang Bahasa baru kalau mau saya tunjukkan, Pak. 1 Korintus 4 nomor 10, Pak. Coba baca, Pak. Ya, itu benar juga. Benar juga. Iya. Kami bodoh karena Kristus, itu benar. Benar. Oh, jadi Anda bodoh. Kami dibodohin oleh Anda kan? Anda Oh, kan membodohkan bukan. kami. Karena Kristus Anda bodoh, bukan Kami- saya. Kami kan Bukan. Makanya jangan, Pak. kitab Ayo Alkitab itu silakan, Pak. jelas. Bapak katanya Alkitab bisa itu berbahasa jelas. baru. Ayo. Kitab suci Berbahasa itu baru, Pak. jelas. Ayo, kamu bisa, Pak. Sebentar, Ayo, Bu Pak, Rama. kamu bisa. Ayo, Bu Pak. Rama izin. Nanti kalau saya bahasa baru Pak, paling bro, dengerin dulu. Apa Dengerin dulu. tandanya? Saya luruskan ya. Anda bodoh itu bukan karena kami, tapi Anda bodoh karena Kristus, bukan kami. Iya, enggak apa-apa. Kami bodoh karena Kristus. Memang sudah dikatakan di Alkitab begitu. Yang Anda. Berarti Anda mengakui diri Anda bodoh. Oh, tidak. Loh, saya baca lagi. Kami Sama Kristus dibilang apa? itu bodoh. Bodoh Oke. kok taat? Apa artinya bodoh Iya. kok taat? Iya, memang begitu, iya. Memang kenapa? Ya dia bodoh sama dengan taat. Iya, kami bodoh. Karena kami taat Kristus, toh. Jadi Anda Iya, tapi yang paling Ya, bodoh. jadi Anda bodoh ya. Yang paling kecil di antara orang di dunia. Jadi Anda bodoh karena Kristus ya. Iya. Ya udah selesai. Iya. Diam, Pak. Lebih kecerdasan Jangan ada kalian. tapinya lah. Mending Anda silakan pergi ke radio. Anda udah mengakui diri Anda bodoh. Anda pintar ya. Layanan radio. Ya di radio silakan. Ya. Suruh ya di radio mereka minum racun ya, tes imannya ya, Pak. Pak.
Ya nanti saya akan jelaskan dulu. Ya, Oke, saya nggak Pak. mau Nanti juga Bapak dikendalikan oleh terangkan Anda, nggak itu mau ya. saya. Iya ya Pak, nanti Anda jelaskan mengajari orang pintar. Nah, kamu nggak ngerti apa-apa Alkitab, nggak ngerti. Tadi Anda udah mengaku bodoh loh. Iya, dalam Kristus. Iya. Ada sih, udah ngaku bodoh masih mau ngajar. Ya Tuhan, nggak Gimana Anda mau mengajar kalau bodoh? ngerti sekali. La ilaha illallah, la Sudah ilaha ngaku dirinya illallah. bodoh tapi masih set darah Yesus. Thank you, Buset, minum darah kayak vampir. Bapak Semoga Tuhannya Yesus, semoga Pak. Tuhannya Yesus Pak memberkati Pak. Yesus punya Tuhan Pak. Parah, minum risap darah, ampun deh. Ampun, Oke, terakhir Pak, Iya. Pak, Sikira Baraba. Silakan Pak. Itu yang menebus kami. Ya, terakhir Pak, coba ucapkan Sikira Baraba. Silakan. Ya. Semakin kuraba. Ya. Jangan Pak. Terakhir silakan Sikira Baraba. Terakhir Pak. Terakhir Pak. Ya. Nanti saya ajarin kalian ya. Nanti. Ya, tentang Sikira Baraba ya Pak. Bahasa roh. Ya. Iyalah. Saya mau. Oke. Wajah. Kayak. Thank you ya. Ya, thank Sampai you, nanti Pak. ya. Nanti Jadi Pak. juga minum racun maut Pak di Markus Pak. Tolong Markus 16 minum racun. Oke. Di luar sana banyak sekali orang mempraktek. Pak Ginting sama temennya percaya kalau ibu pernah minum racun maut. Bapak ini mengaku dirinya bodoh karena Kristus, tapi mau mengajar gimana ceritanya. Tapi nggak apa-apa, adanya, datanya ada. Terima kasih buat semuanya. Menjelang maghrib kita istirahat dulu. Sekali lagi, salahnya dari kami, kebenaran mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, mana semua oten nih. Di tempatku udah maghrib nih. Sholat maghrib dulu. Ayo, udah aku ada ini lagi mana Teh Basti sama Bang Handi. Begini Bang Handi, satu Bang Handi, Ya. ada Waduh, capek deh. Gue mau maghriban ini. Udah mau 5:30. Capek deh. Bang, tahu nggak? Dari kemarin loh dia minta naik, gak aku naikin. Kacau, nggak bisa. Dia nggak ngerti, Pak. Ditanya, Pak Pipo sudah makan? Kata jawabannya apa? Apa itu makan? Nah, gitu kan. Aduh, itu dia makanya Pak Pipo dari kemarin sibuk minta naik, pas ada bang semua naikin aku katanya. Biar aku basmi ini semua naikin aku katanya. Nggak aku naikin, biarin aja. Mana Ustadz Tata mana Ustadz, dicari nama Bang Andre itu. Bang Andre nanti DM aja. Ini mungkin pada penasaran ya, aku tuh kerjanya Pak. Aku itu kerjanya Aku jauh-jauh dulu ya. Aku jauh-jauh dulu Iya ya. Bang ya. Matiin kan itunya Bang. Mungkin banyak yang bertanya ya, aku kerjanya apa? Tata cowok malu-malu. Naikin Pipo, setelah itu Oppo, baru Samsung. Aku tuh pekerjaan aku cuman tukang urut. Tapi alhamdulillah kadang ngojek, kadang kurir.
tapi sekarang udah gak ngojek lagi, udah gak ngurut lagi, menjadi tukang ngurut, kecuali memang kepepet aja. Misalnya ada orang terkilir tuh, dan sudah diperubat kemana-mana, baru saya tangani. Kalau enggak, udah nggak mau, udah pensiun. Sekarang saya fokusnya itu besarin anak. Saya ada usaha aja, semoga usahanya sukses. Itu aja, usahanya itu. Rambutnya kelihatan. Enggak, bukan rambut lah Bi, itu cuman memang enggak itu enggak rambut, cuman ininya kelihatan ini Bi, enggak rambut, enggak ada rambut Bi, cuman memang kelihatan hitam tuh bukan rambut, tuh enggak ada kan, Abi. Suaminya masih ada enggak? Aku single parent, jadi sekarang aku mengharapkan, ya itulah. Ada usaha kecil-kecilan, nanam usaham lah ya ke salah satu teman. Ya dari itulah pendapatannya, ya itulah dari situ makannya. Doain aja semoga sukses. Tuh. Usaha warkop, rencananya sih maunya gitu Bang, terlalu gede modalnya. Enggak warkop Bang, cuman ini apa, usaha kosmetik. Jadi saya jual kosmetik, kawan yang jual, saya cuman ngasih barangnya aja. Mbak Blokir single parents itu alegoris juga ya. Gak tahu. KST kalau naikin hotel, mana aku tahu mau nyari yang berbobot gimana sih gitu. Jadi ada kosmetik misalnya kayak ini nih kosmetiknya. Saya tujuin ya. Nih, misalnya ini ada di salah kosmetik namanya kosmetik Syahrini. Jadi ini jualnya satu ini saya nggak mau ngapain karena nggak ada ini ya endorse. Nanti kalau ini saya ini karena ini bukan saya jualan saya lain lagi gitu. Kalau saya punya produk pasti saya promoin dong gitu. Cuman saya lagi malas packing itu sih usahanya. Ya semoga aja berkembang ya, doain aja teman-teman. Semoga punya dana. Saya pengen jualan jus, stokis utama gitu, hebat modalnya Bang. Kayak dari Makassar aja dia minta 200 juta tahu jadi stokis. Karena kita harus gimana ya mau jelasin itu. Kalau stokis itu kita punya stok. Jadi kita punya stok, dia minta kita menampung ini 1000 paket. Bayangin 1000 paket berapa? Belum lagi ongkirnya dari sana. Ya mendingan gak usah jadi stokis. Itu resikonya jadi stokis. 200 juta harus ada uang di tangan. Nah itu seharusnya kan yang kayak gitu-gitu ya. Abi tumben kasih mawar. Susah Bang modalnya. Aku daripada 200 juta, daripada jual bisnis ini, mendingan aku buka kedai kopi yang ada live musik. Itu lagi musim sekarang. Live musik. Atau aku pengennya sih jual jus. Jualan jus. Kayaknya keren gitu ya. Jadi taruh buah di situnya tuh kan, buah asli, keren banget. Udah diangan-angankan, insya Allah kalau Allah ngedakin saya jualan jus ya, supaya bisa sekolahin anak gitu. Supaya bisa makan lah. Gitu. Doain aja teman-teman supaya sukses. Insya Allah saya sukses. Ya warkop kopi jus keren. Ya Bang, tapi kan kalau warkop kan gede ya, 200 juta Bang Andre. Tapi kalau buka jus itu kan cuman 10 juta gitu. Dia yang mahal itu loh, yang mahal apa sih itu? Kontainernya. Kontainer itu sekitar 7 jutaan. Itu aja yang di jus. Kalau jus bikin sekilo 30.000 gitu kan. Bikin 10 kilo 10 macam kan 3 juta. Nah, beli blender gitu. Itu yang mahalnya kontainer 7 jutaan. Bang Handi lagi rehat mau maghrib. Bunda Rama mungkin mau maghrib juga Bang Bunda Rama, karena di sana dia 6:30. Alat perabuannya mahal. Enggak Bang, kalau alat perabuannya yang mahal kontainer. Kalau alat-alatnya itu nih, mendingan gini deh teman-teman, siapa yang mau berbisnis aku ajarin aja deh gitu. Aku ajarin gak apa-apa. Karena kan aku juga mantan marketingnya gitu. Cara memasarkan barang aku ajarin, cara seperti apa untuk di barang itu aku ajarin, bisa lah gitu. Ya mana tahu ada yang mau konsultasi,
mengenai Mbak aku mau usaha gini-gini, bisa saya ituin. Karena saya salah satu marketing lapangan ya, di mana saya memasarkan suatu barang. Lebih parah lagi, kontainer beroda kan? Enggak beroda Bang. Kalau dia beroda nggak kuat. Itu loh gerobak, tapi gerobaknya itu gerobak kontainer. Mana ada rodanya, nggak kuat dong. Berat itu. Nah itu. Ya mau dong diajarin usaha, boleh. Ajarin usaha. Saya ini konsultasi usaha boleh. Walaupun saya nggak jalan ya. Kalau saya sih modal. Kalau dulu jangan tanya. Saya dulu punya kedai kopi di salah satu proyek. Proyek itu saya mainkan kedai kopi di salah satu proyek. Gitu. Banten ya lagi inilah. Ya hancurnya setelah janda lah. Hancur habis-habisan. Hancur habis. Hahaha. Ya daripada memilih makan hati, ya lebih baik memilih ya udah. Oh yang Jaya kamar kecil, kok Jaya kamar kecil sih? Nggak ngerti aku. Makasih. Makanya itu kan kemarin bilang kamu mualaf karena harta, salah. Orang yang mualaf malah kehabisan, bukan kehabisan, kehilangan harta. Salah. Tuh. Nggak, makanya kalau kalian mau pindah agama mikir-mikir lah. Karena nggak segampang yang kalian bayangkan. Kalau kalian bisa bertahan. Sabar bunda, jangan marah sama mantan. Enggak, saya nggak marah sama mantan, cerita. Ngapain bahas mantan, nggak penting. Bang Handi umurnya berapa bun? Saya nggak tahu. Nantilah kalau Bang Handi standby aku tanyain ya. Bang Handi umurnya berapa gitu ya. Saya baru mulai belajar usaha, tapi cara usahanya biar lancar Kak, gimana ajarin? Usaha apa Bang Dani? Kak saya punya konveksi celana jeans, gimana cara mengembanginya? Celana jeans. Nyesel jadi mualaf ya Bu? Enggak, insya Allah enggak Bang, enggak, insya Allah enggak. Buanglah mata pada tempat ya Bun. Ini konveksi jeans ya. Ini segala jenis ya, maksudnya dari baju, celana, jaket gitu ya. Kenapa nggak bikin promo aja Bang? Abang membuka satu toko atau gimana ini? Usaha apa aja yang penting dikerjakan itu halal bener. Saya buka toko pertanian. Kalau toko pertanian ya tahu sendirilah. Memang agak ini ya. Alhamdulillah ya. Celana doang, celana doang. Kenapa nggak bikin promo Bang? Gini, kalau kita mau abang celana, abang masuk ke bazar Bang, itu lebih keren. Lebih keren, salam kenal ya, salam kenal kembali. Misalnya tahu kan bazar itu pasar malam kayak gitu, masuk ke situ Bang. Ada pasar malam, ada bazar. Makanya abang masuk ke dalam UMKM, karena di UMKM ini sering mengadakan bazar, dan abang masuklah ke situ. Dimanapun itu biasanya UMKM sering mengadakan bazar. Nah abang masuk ke bazar, masuk ke pasar malam. Di pasar malam abang bikin harga promo atau harga apa gitu. Jadi abang pajang itu semuanya celana dari atas ke bawah itu dipajang semua celana itu, dan kasih yang celana-celana yang menarik di dalam patung, memakai patung. Nah itu. Di mana ada peluang di sana kita manfaatkan, asal halal dan rezeki benar, rezeki berkah. Dan ini saya kasih tahu untuk kalian, Nela bikin pondok aja terus cari cewek cantik nanti cuma astagfirullahaladzim. Nah, ini untuk kalian untuk berpakaian ini lebih keren. Kalian masuk misalnya ke dalam bazar atau kalian ke dalam pasar, ya pasar misalnya ya. Nah itu kalian misalnya celana itu harga 100, jangan dijadikan diam aja terus dibikin tuh celana, bikin celana terus bikin harga enggak. Kalau perlu kalian obral. Bikin misalnya ini celana jeans 100 itu akan menarik. Kalian tirulah gaya-gaya orang yang memasarkan pakaian seperti orang memasarkan pakaian second. Itu mereka bersuara ya, celana jeans 100 sayang suami, sayang anak 100 gitu. Insya Allah itu jalan. Karena kalau kita mengeluarkan suara, kita nggak diam, pasti orang menarik. Ih, di apa itu? Celana 100, masa sih? Gitu. Gitu deh kalau saya bilang. Masuk ke pasar malam, masuk ke bazar-bazar dan obralkan gitu. Obralkan. Ya celana jeans 100 gitu. Jadi kita harus bersuara, jangan diam aja. Itu menarik pembeli seperti itu. Benar Bun, tadi saya tiap malam Sabtu Minggu ada UMKM ngumpul di fasilitasi Pemda. Iya, harus masuk UMKM gratis kok, masuk UMKM. Memang ada syarat-syaratnya, gratis kok. Coba deh, nah karena dia sering mengadakan acara bazar gitu.
Di Aceh dijual di pinggir jalan yang kayak gitu. Iya, untuk menarik pembeli. Emang harus gitu. Dan sebenarnya banyak cara, tergantung apa yang kalian jualkan dan kalian mau targetkan apa di situ. Aku usaha air minum ya. Karena air minum Kak, soalnya pasti butuh butuh saya lah kalau air minum. Isi galon ya, isi dia. Selamat malam bundaku, masih sore. Keren Bunda berbagi ilmu dengan orang lain agar tetap jadi berkah. Sehat ya Bun, makasih. Sehat kembali. Ini Sabten, ini Kristen loh. Izin pamit ya, mau sholat dulu. Ya silakan. Sabten ini Kristen. Nela buat pondok aja ya, buat pondok ya. Nanti Bang Juma jadi ustadznya ya, hadir ya Ratno. Kirain kalau mualaf gak makan lagi, papa jualan. Astagfirullahaladzim. Mungkin di sini ada yang mau ini lagi. Siap Bunda, saya Kristen pun kalau kita berbeda namun keluarga tetap dijaga, benar. Bersatunya. Ada beberapa merek air minum. Oh, ada berapa. Tapi air isi ulang ya, air isi ulang nggak? Kayak Sanfor, Bestari gitu ya. Pondok pesantren khusus mualaf, bagus tuh. Bisa tuh, bagus tuh. Saya usaha EPDC Jakarta Lampung Kak. Alhamdulillah belajar hijrah. Ya, Alhamdulillah, insya Allah, masya Allah ya. Semoga sukses dunia akhirat. Teori Darwin. So teori Darwin maksudnya si Darwin gitu. Semoga sukses dunia akhirat siapapun kita ya yang sedang berjuang dalam bisnis, insya Allah sukses. Ada berapa tahun Bu mualaf? Udah berapa tahun? Saya mualaf tahun 2007. Makasih Mbak Pisalina. Teman-teman kalau mau itu ya, kalau mau bersedekah itu ini saya ya, tapi mau ditiru mau nggak masalah. Iya bagus tuh ajaran masuk surga itu. Dan itu ada apa tuh? Kalau mau sedekah gitu ya, bagus tuh sedekah makanan, masya Allah itu ya. Alhamdulillah semoga istiqomah Bu ya. Saya salah satu relawan di Tanjung Pinang ini. Cuman saya udah karena nggak ada kendaraan, jadi saya udah nggak pergi-pergi lagi ya ke lapangan. Jadi kalau saya bilang bersedekah itu bagus ke makanan tuh masya Allah. Dimana membuka suatu makan misalnya ini di wilayah A gitu ya. Wilayah A kita bikin makanan. Misalnya kita bilang nasi Jawa ya, atau nasi Padang lah ya. Nasi ikan sayur ya. Kita suruh mereka ambil sendiri sekenyangnya itu. Kita bikin di situ gratis buat mereka. Masya Allah. Karena kalau kita membuka sesuatu di situ di jalan itu, kita nggak tahu ada orang musafir, kita nggak tahu. Atau mungkin ada orang yang tukang sapu jalanan belum makan, kita nggak tahu. Makanya kalau mau, masya Allah, kalau mau sedekah itu sedekah makanan itu luar biasa, luar biasa. Kita nggak tahu ada yang tukang ojek, seharian dia ngojek tapi gak dapat duit. Pas kita bikin tuh ada makan gratis, masya Allah dia makan di sekenyangnya, masya Allah. Mary air minum sudah terkenal Kak, bukan air gitu. Belum ada hotelnya, ada pada pubar. Jadi kalau teman-teman mau bersedekah, coba deh sedekah buka makan di pinggir jalan. Kita nggak tahu namanya musafir, penyapu jalan, tukang parkir, gojek yang belum makan seharian. Coba deh buka kayak gitu. Saya hanya bisa memberikan ini kepada teman-teman karena saya untuk bikin seperti itu saya terkendala ekonomi itu sih. Siapa tahu di sini ada teman-teman yang hidupnya enak, bukalah seperti itu untuk sedekah. Luar biasa. Kenal Bang Juma dari mana Kak? Kenal di sini aja di TikTok. Nanti balik Pinang ajarin aku usaha ya Kak. Ajarin aku usaha Kak. Ini dia emang tinggal di mana? Emang di Pinang di mana? Sekarang posisinya di mana? Luar biasa deh buat kalian tuh yang berjuang di jalan Allah, masya Allah. Inge apa sih? Makasih Bun sudah mau jawab. Salah amin. Inge tuh apa sih? Bahasa Jawa ya? Aku bukan orang Jawa, aku kurang ngerti. Gimana boleh masuk Islam Kak?
Emang jengkoil agama apa? Gimana boleh masuk Islam? Ya, kalau masuk Islam itu ya kamu harus ikhtiar, benar-benar ikhtiar, benar-benar memang niatnya karena Allah. Doain aku Senin UAS-nya lancar. Doain aku ya Senin ujian. Oh, alhamdulillah jemaat berkah insya Allah berjalan, amin. Enggak itu ya, oh enggak, lagi kerja nih. Oh lagi kerja di mana kerja? Buktinya ada kabu, hoax adalah fake. Apa maksudnya? Buktinya ada kabu, hoax adalah fake. Typing apa itu? Oh iya katanya. Oh, enggak itu iya. Untuk bantu para mualaf gimana caranya Bun? Ya. Wah, jiwa sosial Bunda tinggi banget ya, benar Bun. Keren, satu pemahaman kita Bun. Ih, masa sih? Gini ya, untuk bantu para mualaf gini nih. Nih masalah untuk membantu para mualaf. Yang baru mualaf, ambil pahala jariah. Apa itu pahala jariah? Yaitu pahala sampai mati kita dihitung. Jilbab dipakai, mukena, pahala jariah, jilbab, pakaian muslim, Al-Quran. Itu luar biasa. Coba deh, kalau kalian mau bersedekah untuk orang yang mualaf, sedekahkan Al-Quran, mukena, sajadah. Itu luar biasa, coy. Jariah sampai mati kita itu terhitung. Ayolah kalau kalian mau berpahala seperti itu. Gimana caranya masuk komal? Minta permintaan. Aku dengar aja sudahlah sempat dalam coba kalau kalian mau bersedekah sama orang yang mualaf, itu deh. Apalagi dia yang mualaf nih. Untuk kakak dikelilingi orang berilmu seperti Bang Juma, Bang Handi dan lain-lain, masya Allah. Sepertinya contoh aku baru ya, aku udah lama. Contoh aku baru mualaf. Nah kalian mau sedekahkan, lebih baik kalian sedekahkan Al-Quran. Belajar dia ikro dulu, kasih dia ikro, kasih dia mukena. Karena di saat dia belajar memakai mukena, memakai sejadah, pemberian kalian itu luar biasa, luar biasa. Itu terhitung loh. Di saat itu dia lagi belajar kan orang mualaf kan biasanya belajarnya berapi-api. Sampailah doa itu kepada Allah dan kalian pun diridhoi, dirahmati oleh Allah. Karena apa? Sajadah yang kalian kasihkan tadi kepada orang yang mualaf, dia pakai sholat, dia pakai berdoa. Itu luar biasa. Satu kata doa yang dia ucapkan, satu kata Al-Quran dia ucapkan, luar biasa. Itu akan mengalir kepada kalian. Masya Allah. Ayolah sedekah seperti itu luar biasa. Tuh namanya pahala jariah. Bunda mualaf aja kayak gitu. Aku Islam dari lahir. Enggak, sama aja kita. Sama aja, nggak boleh gitu. Betul sekali Mas. Amin. Moga aku bisa bersedekah walau masih biaya. Ya nggak apa-apa. Kalau sama seperti saya mualaf laki-laki tetap di sekitarku masih non muslim. Apa sih maksudnya? Ya alhamdulillah, terima kasih Bun. Iya ayo sholat. Di tempatku belum, masih lama. Bang Juma mana? Gak tahu. Aku nggak sekretaris pribadi. Amin Bun ya. Yes, keren itu Kak Esti ya, bener. Aku mau apa orang ini. Kalau keluargamu tadi masih utuh, mungkin aku percaya dengan ucapanmu. Oh, mau jadi dengerin ya kamu. Saya kasih tahu kamu JP Parfum. Jangan pernah menilai orang dari wajahnya, dari fisiknya. Jangan. Tapi nilailah orang dengan kata-katanya. Kalau kamu bilang karena keluargaku, kalau kamu kalau keluargaku utuh, kamu akan percaya. Justru di sini ada pelajaran yang indah di sini. Apa itu pelajarannya? Saya masuk Islam itu karena suami, karena mau menikah. Tapi saya tidak belajar sholat. Justru sholat itu saya lakukan setelah janda. Saya tidak diajarkan bagaimana jadi wanita muslim. Tapi saya setelah janda, saya belajar semuanya. Saya belajar zikir. Saya belajar bagaimana sholat yang khusyuk. Saya belajar bagaimana berhadapan dengan Allah. Kamu salah di situ. Makanya kamu jangan pernah menyepelekan orang. Jangan pernah kau nilai orang dari masa lalunya. Ingat, Allah tidak butuh doa orang yang so alim. Tapi Allah hanya butuh doa orang yang benar-benar bertobat. Itu yang didengarkan Allah. Dia tidak mendengarkan doa so alim, so bijak.
Tapi Allah mendengarkan doa orang yang mau bertobat. Ngerti? Mungkin banyak di luar sana, bahkan bisa dinyatakan 99% orang menikah masuk Islam karena menikah setelah bercerai dia murtad. Tapi saya tidak. Saya tidak. Saya tidak murtad. Walaupun sampai hari ini orang tua masih menyuruh saya kembali ke gereja, tapi tidak saya lakukan. Karena apa? Karena saya ingin membalas cinta Allah. Kalian tahu rezeki yang terbesar? Hidayah. Hidayah yang diberikan Allah kepada saya, sampai detik ini Allah memberikannya. Itu rezeki yang terbesar bagi saya. Ngerti? Kalau Allah berikan saya kekayaan, saya anggap bonus. Saya nggak anggap bonus. Yang paling penting ampunan dari Allah. Karena di zaman jahiliyah banyak dosa-dosa saya. Kalau kamu mau menilai saya hanya karena rumah tangga saya hancur, banyak di luar sana rumah tangga orang hancur. Tapi apa? Rumah tangganya hancur, dia buka hijab. Tapi saya rumah tangga hancur, saya pakai hijab. Saya lebih taat kepada Allah. Dan apa perlu kau ketahui, apa yang membuat saya tidak mau menikah lagi? Saya takut kalau saya punya suami, suami saya tidak akan mengajarkan saya lagi. Saya takut. Tapi saya tidak trauma. Saya hanya berpikir, kalau nanti saya punya suami, saya jadi malas lagi ibadah. Sudahlah, saya pertahankan cinta saya aja kepada Allah. Tapi setelah nanti anak saya tidak butuh biaya lagi, insya Allah saya akan belajar untuk menerima suami lagi. Ya, jadi tolong ya. Ya, kalau kamu ingin melihat orang, jangan kamu nilai dia dari masa lalunya. Ingat, banyak orang belajar dari masa lalunya. Contohnya saya. Saya justru belajar dari masa lalu saya. Saya kalau sakit hati karena rumah tangga, udah balik saya Kristen. Saya di gereja ada nama. Beda sama kau. Aku yakin kau kalau kau Kristen, kayaknya kau cuman jemaat aja kau. Ya kan? Cuma jemaat. Jemaat datang udah tuh pulang, ya kan? Ini bukan cuma jemaat coy, ada nama. Kalau aku balik Kristen, balik ke gereja dulu, disambut. Biar tahu, malahan bisa terkenal aku bersaksi. Mungkin aku udah KKR kesana kesini. Biar tahu kau, KKR pasti, karena ada nama. Tapi kenapa tidak kulakukan? Kenapa aku tidak murtad? Karena cintaku kepada Allah besar seperti Allah mencintai aku. Ingat ya, yang berkuasa membolak-balikan hati adalah Allah. Dan sampai detik ini Allah tidak membalikkan hatiku untuk murtad. Biar tahu. Jadi ini, pakai ini kalau ngomong. Ya, pakai ini. Allah memberikan kamu ini, akal, otak, dipakai. Ngerti kamu? Jangan nilai orang dari masa lalunya. Kayak masa lalu kau gak ada aja. Semua orang punya masa lalu. Siapapun punya masa lalu. Seburuk-buruknya orang punya masa lalu, dia punya jalan untuk bertobat. Ingat itu. Lagu banget tuh. Macam lu betul aja. Macam lu gak punya masa lalu aja. Macam kau gak ada dosa aja. Siapa manusia yang lahir di sini dengan sempurna tidak ada dosa? Siapa? Beda halnya dosa waris. Itu kau yang tahu, tak betul tak enggak. Tak ada pun dosa waris di bibelmu. Pakai ini, tahu? Semua orang punya masa lalu, tapi dia mau berubah dari masa lalunya. Ingat ya, saya belajar untuk menjadi lebih baik, ya, bukan dari orang lain. Saya belajar supaya saya bisa kelihatan ini enggak. Saya belajar menjadi lebih baik dari hidup saya kemarin, dari pengalaman saya kemarin, dari dosa saya kemarin. Itu saya. Biar tahu. Makanya jangan nilai orang dari masa lalunya. Macam betul kali masa lalu kau. Entah pun kau lebih parah dari aku. Hanya karena rumah tangga aku aja hancur kok kayak gini kau. Macam betul kali kau. Kau udah berumah tangga belum? Kita tengok kalau kau berumah tangga. Utuh nggak rumah tangga kau? Kita tengok. Biar tahu macam betul kali. Semua orang ada. Banyak orang yang berumah tangganya rusak banyak, hancur banyak. Bukan cuma saya.
kayak kau nggak pernah punya masalah. Tengok aja Kuti ya. Kita lihat aja bagaimana kehidupan kamu.